Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas beberapa latihan soal untuk UTBK. Kita lihat nilai dari akar 14.500 kuadrat dikurangi 10.500 kuadrat berapa? Nah, di sini yang perlu kalian ingat, UTBK itu kita nggak boleh pakai yang namanya kalkulator. Jadi kita nggak mungkin ya mengalihkan angka sebanyak ini. Sekarang kita, maaf, kakak ingatkan kembali untuk rumus. Ini ya rumus sederhana yang kita dapat di SMA. A kuadrat min B kuadrat itu apa rumusnya? A ditambah B dikali A dikurangi dengan B. Kita terapkan rumus ini ke soal ya. Jadi di sini A-nya berapa? 14.500. B-nya 10.500. Kita kerjakan. Jadi tadi akar 14.500 kuadrat dikurangi. Pokoknya kita meminimalkan perhitungan yang banyak dan memerlukan kalkulator ya. Sebisa mungkin pengetahuan kita tentang rumus bisa kita aplikasikan ke soal yang ditanyakan. Nih, bisa kakak ubah jadi 14.500 ditambah 10.500 dikalikan dengan 14.500 dikurangi 10.500. Seperti ini ya. Nah ini jadi berapa? 25. Akar dari 25.000 dikali akar dari berapa? 4.000. Nah, ini juga kalian kalau mau mengakarkan, sebenarnya nggak perlu angka yang besar juga. Kita teruskan. Akar dari 25 dikali 4. Dikali berapa nih? 10 pangkat. Ini nolnya berapa? 6 ya. Pangkat 6. Atau bisa kakak tuliskan akar dari 25 itu berapa? 5 kuadrat. 4 itu berapa? 2 kuadrat dikali 10 pangkat 6. Nah, temu ya. Ini berarti akarnya itu berapa? 5 kuadrat diakar jadi 5 dikali 2 dikali 10 pangkat 6 diakar jadi tinggal 10 pangkat 3. Jadi 10 dikali dengan 10 pangkat 3 atau 10.000. Paham ya? Di sini terlihat sekali perbandingannya. Kita nggak perlu mengkuadratkan satu persatu, lalu menjumlahkan, lalu mengakarkan ya. Jadi sini kita cukup pakai satu sifat ini. Soal yang kedua. Kakak punya yaitu akar 3 dikurangi 1 dibagi 2. Yang ditanyakan, maka nilai dari 4Y pangkat 3 ditambah 6Y kuadrat ditambah 2 itu berapa? Nah, kita lihat. Kalau misalnya kakak langsung masukkan nilai Y ini ke persamaan ini, pasti akan sulit menghitungnya karena ini ada bentuk akar. Lalu di sini pangkatnya pun pangkat 3 ya. Jadi di sini kita perlu modifikasi agar bisa memudahkan kalian untuk mendapatkan nilai dari persamaan ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini langkah pertamanya. Kakak perlihatkan, kakak punya Y sama dengan akar 3 dikurangi 1/2. Lalu, kalau ini kakak pindah ruas 2-nya, jadi ketemu berapa? 2Y sama dengan akar 3 dikurangi 1
Lalu di sini kakak coba untuk kuadratkan kedua ruas. Kakak kuadratkan. Jadi berapa? 4y kuadrat sama dengan berapa? Akar 3 kuadrat jadi 3 dikurangi 2 kali akar 3 kali 1 jadi 2 akar 3 ditambah 1. Ini bisa dijumlahkan ya, 3 sama 1 jadi 4. Y kuadrat sama dengan 4 dikurangi 2 akar 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Bagi 2 semua. Nih, kedua ruas kakak bagi 2. Jadi ketemu 2. Y kuadrat sama dengan 2 dikurangi 2 akar 3. Nah, persamaan ini kakak simpan dulu ini ya. Nanti kita ubah persamaan yang ditanyakan. Itu ada unsur yang di dalam persamaan pertama kita peroleh. Caranya gimana? Kita lihat. Kakak tuliskan nih. 4 Y pangkat 3 ditambah 6 Y kuadrat ditambah 2. Nih, kalau kakak keluarkan. Oh iya, maaf, maaf. Oke, betul, makasih ya koreksinya. Ini jadi akar 3 ya. Betul, betul, betul. Ini jadi akar 3. Terima kasih ya, ini koreksinya. Karena kalau kita udah salah di awal, nanti sampai belakang bakal salah ya. Terima kasih sudah dikoreksi. Nah, ini kan ada 2Y kuadrat nih di depan. Kakak coba masukin nih. Ini kakak modifikasi jadi seperti ini ya. 2Y kuadrat dikali dengan 4Y pangkat 3 jadi tinggal berapa? Tinggal 2Y ditambah 6Y kuadrat. Di sini keluarin 2Y kuadrat jadi tinggal 3. Boleh ya kakak tulis seperti ini. Ditambah dengan 2. Oke. Intinya tuh kita mau memasukkan nilai Y yang di sini ke dalam persamaan ini. Tapi kalau bisa, kita ambil langkah yang mudah. Jadi nggak langsung dimasukkan Y ke persamaannya. Sekarang kita punya 2Y kuadrat. Di sini ada 2Y kuadrat sama dengan berapa? 2 dikurangi akar 3. Jadi kakak bisa masukkan seperti ini ya. 2 dikurangi akar 3. Nah, dikalikan dengan berapa? 2Y. Nah, kita lihat. Y-nya itu ini ya. Ini Y-nya. Jadi 2 dikali Y-nya ini akar 3 min 1 per 2 ditambah ini ya. 3 ditambah dengan ini 2. Kakak peroleh 2 dikurangi akar 3 dikalikan dengan ini hilang ya. Dicoret 2-nya. Oke. Jadi tinggal akar 3 dikurangi 1 ditambah 3. Ditambah dengan 2. Kakak peroleh 2 dikurangi akar 3. Kalikan dengan, ini jadi min 1 tambah 3 jadi 2 ya. Kakak boleh tuliskan jadi 2 plus akar 3. Ditambah 2. Nih kalian ingat ini bentuk yang tadi nomor 1 ya. Bentuk yang nomor 1 tadi apa? A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan apa? A plus B dikali A min B. Nah ini A plus B-nya 2 plus akar 3. Ini A min B-nya 2 min akar 3. Jadi di sini A-nya itu 2, B-nya itu akar 3. Nih kalau kakak masukkan, kakak peroleh 2 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat ditambah 2. Sama dengan berapa? 4 min 3 plus 2. Jadi berapa? 4 min 3, 1 ditambah 2 jadi 3. Gitu.
Kita lanjutkan sekarang. Ini modal soal ini yang ketiga ya. Ketiga ini juga banyak di ini ya, banyak keluar di soal UTBK. Biasanya mengerjakan proyek. Terus di sini kalau ini mengerjakan apa? Pengecatan gedung. Nanti soal ceritanya macam-macam, tapi cara mengerjakannya itu setipe gitu ya. Nah, ini ada Badu dan Doni mengecat gedung seluas ini bisa kita misalkan dulu. Kan tadi namanya ada 3 ya. Misal Badu ini kakak misalkan dengan A. Ini nanti kalau UTBK sih kalian langsung otomatis saja, nggak perlu ditulis nanti kelamaan ya. Doni misalkan B dan Heri ini misalkan C gitu ya. Badu itu A, Doni itu B, dan Heri itu C. Nah, sekarang kita lihat nih yang pertama. Badu dan Doni. Jadi bisa kakak tulis ya. A ditambah B, dia bisa ngecat 50 meter persegi dalam 2 jam. Berarti per jamnya berapa? Setengahnya ya. Jadi bisa kakak tulis per jamnya dia bisa ngecat 25 meter persegi 25 meter persegi per jam. Paham ya? Kakak tulis ini. Karena dia bilangnya kalau 50 meter persegi, dia tuh ngecatnya dalam 2 jam. Nah, di sini kakak tuh nanti akhirnya pengen tahu mereka mengecat seluas berapa meter persegi dalam sejam sih, gitu ya. Jadi kakak cari cara kerja mereka dalam 1 jam dulu, gitu ya. Oke. Lalu Badu dan Heri. Badu itu A, Heri itu C. Dia ngecat gedung 75 meter persegi dalam 3 jam. Berarti kalau dalam sejamnya 75 dibagi 3 ya. Sama ya, ini berarti mereka kerjanya bisa ngecat 25 meter persegi dalam 1 jam. Oke. Selanjutnya, nih yang terakhir Doni dan Heri. Doni dan Heri itu B plus C. Berapa nih? 100 meter persegi dalam 2,5 jam. Berarti per jamnya berapa? 100 dibagi 2,5 ya. Jadi di sini berapa? 40 meter persegi dalam 1 jam. Gitu ya. Paham ya? Adakah yang ingin ditanyakan sebelum kakak lanjut? Ini untuk memahami bacaannya dulu. Jadi kalau Badu kerja sama Doni nih, dia dalam sejamnya bisa ngecat 25 meter persegi. Lalu kalau Badu sama Heri, dia dalam sejamnya bisa ngecat 25 meter persegi. Selanjutnya maaf, Doni dan Heri itu 40 meter persegi dalam 1 jam. Jadi ini kita bagi ya 100 bagi 2,5 jam. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Kalau mereka kerja bareng, Badu, Doni, sama Heri ini mendapatkan tugas mengecat dinding gedung seluas 200 meter persegi secara bersama-sama. Maka waktu yang diperlukan tuh kira-kira berapa gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan. Dari soal yang diketahui dulu deh. Yang diketahui itu apa? Kakak tulis. Yang diketahui tadi kalau Badu kerja sama Heri. Ditambah tadi Badu kerja, maaf, Badu kerja sama Doni. Lalu Badu kerja sama Heri. Lalu apa? Doni kerja sama Heri. Nah, tuh mereka bisa ngecat gedung seluas berapa? Nah, kalau Badu kerja sama siapa tadi? Sama Doni, itu tadi dapat berapa? 25 meter persegi dalam sejamnya.
Lalu ditambah kalau Badu sama Heri dapat berapa? 25 meter persegi dalam sejam. Lalu kalau Doni sama Heri kerja bareng, dia dapat berapa tadi? 40 meter persegi. Tadi A plus B, A plus C, sama B plus, oh ini B plus C, maaf. Tadi ada yang, pantesan ada yang komen, Kak itu B plus C. Kakak salah. B plus C, karena kakak mikirnya Heri, terus kakak tulis B plus saya. Oke, B plus C ya. Tadi apa? A plus B itu 25 meter persegi per jamnya. A plus C itu berapa? 25 meter persegi per jamnya. B plus C itu 40 meter persegi per jamnya. Oke. Ini berarti kan satuannya itu meter persegi per jam. Gitu ya. Kita jumlahkan aja ini ya. A plus A plus. Nah, ini jadi ada 2A ditambah 2B ditambah 2C. Ini berapa? 25, 25, 50, tambah 40, 90 ya. 90 meter persegi per jam. Sampai sini paham ya? 2 kakak keluarkan. 2 kali A plus B plus C. Itu sama dengan berapa? 90 meter persegi per jam. Nah, kalian sudah melihatkah? Di sini ada tanda-tanda petunjuk ke arah jawaban. Kalau mereka bekerja bersama-sama. Jadi ini A plus B plus C. Badu ditambah Doni ditambah Heri. Ya, berarti ini kalau Badu ditambah Doni ditambah Heri kerja bareng. Ini kan? Ini kali 2 berarti ini bagi 2 ya. Itu dapatnya berapa meter persegi per jam. Gitu kan. Nah, kalau mereka ngechatnya bareng, mereka dapatnya berapa? 45 meter persegi per jam. Di soal dimintanya apa? Mereka kerja bareng, ngerjain nih pengecatan gedung seluas 200 meter persegi. Itu dalam berapa jam ya? Nah, tinggal kita bagi kalau sejamnya 45, kalau 200 meter persegi berarti berapa jam? 200 dibagi 45. Nih, sehingga untuk menyelesaikan pengecatan seluas 200 meter persegi dibutuhkan waktu berapa? 200 meter persegi dibagi 45 meter persegi per jam. Ini dibagi lagi, jadi ntar satuan jamnya ke atas. Ini mendekati berapa? Sekitar, nggak pas ya angkanya. 200 dibagi 45 itu sekitar mendekati 4,44 jam. Oke, kita lanjut. Suatu bilangan memiliki nilai pecahan 3/5. Jadi kita punya bilangan nih. Isinya 3/5. Jadi kakak misalkan A per B itu berapa? 3/5. Nah, jika pembilangnya dikurangi dengan 3 dan penyebutnya dikurangi dengan 8, maka didapatkan bilangan yang baru senilai berapa? 3/4. Jadi, ingat pembilangnya berarti yang A ya. A dikurangi 3 dan penyebutnya dikurangi 8. B dikurangi 8. Kita dapat berapa? 3/4. Ini boleh ya kakak jadiin persamaan.
Kita kali silang jadi 5A sama dengan 3B. Gitu ya. Nah, sekarang ini persamaan kedua kita kalikan juga, kali silang. Jadi 4 dikali A min 3 sama dengan 3 dikali B dikurangi 8. Gitu ya. Sini kakak masukkan jadi 4A dikurangi 12 sama dengan 3B dikurangi 3 kali 8, 24. Di sini kita punya nih persamaan 1. Ini persamaan kedua. Nah, kita punya 3B itu sama dengan 5A. Kalau kita pengen tahu nilai A sama B-nya, berarti kita substitusi ini. Persamaan 1. Jadinya 4A dikurangi 12 sama dengan 3B-nya diganti dengan 5A. Kurangi 24. Nah, sekarang kita lanjutkan. 4A dikurangi 5A sama dengan negatif 24 ditambah 12. Jadi kita peroleh ini min A sama dengan negatif 12. Jadi A-nya berapa? A-nya 12. Bentar ya. Kita tuh belum selesai baca soal ya. Ini kenapa kakak langsung cari solusinya. Nah, ini kan 3/4 tadi baru sampai sini kita baca soalnya. Jika pembilangnya ditambah 3 dan penyebutnya dikurangi 2, maka didapatkan pecahan senilai, oh ini udah soal ya. Pembilangnya ditambah 3 jadi A plus 3 dibagi penyebutnya dikurangi 2, B min 2. Ini jadi berapa nilainya? Berarti di sini kita tetap butuh cari A, butuh cari B. Oke ya, A-nya udah aman ya. Kita udah dapat A-nya berapa? 12. Kita lanjut. A-nya kita dapat 12. Lalu kita substitusi. A sama dengan 12 ke persamaan 1 aja yang enak ya. Persamaan 1 itu apa? 5A sama dengan 3B. 5 kali 12 sama dengan 3B. 60 sama dengan 3B. Nah, B-nya berapa? 60 bagi 3, B-nya ketemu 20. 60 dibagi 3 sama dengan B, ketemu B-nya 20. Jadi A plus 3 dibagi B min 2 jadi berapa? A tambah 3 dibagi B dikurangi 2. A-nya berapa? Tadi 12. B-nya 20 ya. Oke, jadinya 12 tambah 3 dibagi 20 dikurangi 2. 15 per 18 ya. 15 per 18. Bisa kita sederhanakan ya, bagi 3. Jadi 5 per 6. Kita lanjutkan. Kita pahami dulu soalnya. Suatu ember bentuknya nih tabung dengan jari-jari R dan tingginya 2R.
Nah, Dila ingin mengisi ember itu dengan air sampai penuh dengan menggunakan gayung. Volumenya gayung itu 2 pi. Maka kapasitas ember tersebut setara dengan berapa kali gayung itu, gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu nih volume ember. Volume ember itu kalau tabung apa volumenya? Pi R kuadrat T. Nah, kita masukkan jari-jarinya R. Berarti tetapi R kuadrat tingginya apa? Tingginya 2R. T-nya kita ganti dengan 2R. Kita peroleh 2 pi R pangkat 3. Itu volume ember. Nah, sekarang volume gayungnya itu berapa? 2 pi. Jadi kalian bayang volume embernya 2 pi R pangkat 3. Volume gayungnya 2 pi. Nah, kalau kita mau apa namanya? Mencari kapasitas ember yang diperlukan sama dengan berapa kali gayung itu. Berarti caranya adalah volume ember dibagi dengan volume gayung. Karena kapasitas embernya itu kan volume ember. Itu berapa kalinya gayung. Jadi kan kita pengen tahu tuh apa namanya kalau diisi pakai gayung tuh berapa kali biar bisa penuh embernya. Jadi kapasitasnya kalau kakak misalkan N kali ya, itu berarti volume ember dibagi volume gayung. Volume ember itu apa? 2 pi R pangkat 3. Dibagi volume gayung apa? 2 pi. Ini bisa kita coret. Jadi R-nya, jadi tinggal tersisa R pangkat 3. Nah, jadi kapasitas ember setara dengan R pangkat 3 gayung itu. Sesuai dengan harapan kalian. Mungkin dari kakak itu saja. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan semangat buat adik-adik semua. Kakak akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.